Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbihi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Doa Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang telah mengajari kita ilmu, hingga guru sejati, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika wala tarfa'ha fawqa ra'sika wa tushiru ila Allah ta'ala bisababatikal yumna. Wahai Ali, ketika engkau berdoa, bentangkan tanganmu sejajar dengan dadamu. Dan jangan mengangkat tanganmu melebihi kepalamu. Atau berisyaratlah dengan jari telunjuk kananmu, berisyarat kepada Allah. Saudara-saudaraku, wasiat Nabi ini tentang anjuran ketika kita berdoa kepada Allah. Anjuran yang umum dan itu telah disepakati oleh banyak ulama, disunnahkannya mengangkat kedua tangan. Posisinya sejajar dengan dua dada kita. Jangan mengangkat tangan melebihi kepala, jangan terlalu tinggi. Atau isyarat dengan jari telunjuk. Nah, secara lahiriah itu bagian dari adab atau tata cara kita berdoa. Dan doa tidak hanya terbatas dengan doa dalam bahasa lisan kita. Ada juga doa dengan bahasa tubuh. Yang pada intinya adalah ketika kita berdoa, kita dituntut untuk melahirkan, menampakkan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Jika kita berdoa tidak disertai dengan kehinaan diri dan rasa butuh kita kepada Allah, ya, itu bukan berdoa namanya. Jika tidak menampakkan rasa butuh kita kepada Allah, itu bukan berdoa. Terkadang secara redaksi sama.
Akan tetapi kita justru tidak beradab kepada Allah. Karena doa yang kita panjatkan bukan menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, tapi justru seperti kita menyuruh Allah memenuhi hajat kebutuhan kita. Dalam bahasa Arab, orang yang sangat butuh itu disebut al-fakir. Al-fakir ini ada dua. Ada orang yang berdoa ini benar-benar al-fakir ilallah. Dia menampakkan betapa butuhnya ia kepada Allah. Butuh akan rahmatnya, butuh akan kasih sayangnya, dan seterusnya. Sementara di kondisi lain ada orang yang juga butuh kepada Allah. Tapi butuhnya minallah. Bukan butuh kepada Allahnya. Tapi butuh sesuatunya Allah. Dia berdoa butuh sesuatunya Allah itu seperti ia berharap dilancarkan rezeki materinya. Ia berharap dibereskan segala urusannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi orang-orang yang butuhnya kepada Allah, dia butuh ampunan dan rahmat Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting sekali kita mengetahui adab kita berdoa. Para sufi seringkali mengingatkan kita, berdoa itu janganlah meminta ini dan itu. Arti berdoa menurut kaum sufi adalah izharud du'fi, menampakkan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti doa menurut kaum sufi adalah taqarruban ilallah, sebagai media mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, secara redaksi bisa jadi sama. Akan tetapi rizki yang diminta oleh orang-orang yang belajar tasawuf adalah rizki immateri. Mereka tidak minta dilancarkan rizki materinya, akan tetapi minta disabarkan, diberi kesabaran ketika kondisi rizki syarat. Mereka tidak minta kaya secara materi, tapi yang mereka minta adalah kaya hati. Begitu seterusnya. Nah, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menjelaskan bahwa ada kesunahan-kesunahan. Di samping yang secara fisik kelihatan, yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Isyarat dengan jari telunjuk diisyaratkan berdoa mengarah kepada Allah. Ada sebagian dari kita ketika berdoa, ketika mengamini sebuah doa, berat rasanya untuk mengangkat kedua tangannya.
Hal ini menunjukkan dia tidak butuh. Hal ini juga menampakkan tidak sungguh-sungguh ia di dalam meminta. Sementara dalam keterangan yang lain, setiap hamba yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabahi permohonan tersebut. Syaratnya, orang yang berdoa tersebut yakin bahwa doanya diterima dan diijabah oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ud'uni wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepadaku. Hal keadaan ketika engkau berdoa, yakinlah bahwa doamu diijabah oleh Allah. Semoga wasiat Nabi tentang tata cara adab berdoa ini, di samping adab lahir, kita lebih mementingkan adab batin kita saat kita berdoa. Menjadi pelajaran penting bagi kita agar benar-benar ketika kita berdoa, bukan kita meminta permintaan kita, bukan berharap terpenuhinya permohonan kita, tapi ketika kita meminta, ketika kita berdoa, mintalah apa yang diminta oleh Allah atas kita. Semoga pesan singkat dari Nabi kepada Sayyidina Ali ini bisa kita ambil pelajaran untuk memperbaiki kualitas doa kita kepada Allah. Yang doa itu merupakan mukhul ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah. Dan inti dari ibadah itu adalah doa kita. Segala harapan, permohonan kita yang baik, yang diridhoi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-shadiqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.